pagi, siang, sore, bahkan ketika kejadian malam berhubungan dengan ATHG tadi, perlu waspada dan perlu cepat tanggap. Nah, artinya kenapa sih Bung Tono nih yang tadinya mungkin latar belakangnya sudah di pariwisata, tapi tiba-tiba kok mau gitu masuk FKDM? Sedangkan kalau kita nikmati, kita menjadi anggota FKDM ini karena apa? Ini merupakan suatu tanggung jawab moral kepada diri kita dan kepada masyarakat yang ada di provinsi. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Sarudin, bertemu lagi kita kembali di channel Ngopi Bareng LMK RBS, ngobrol pengalaman inspirasi. Pada kesempatan ini tentunya banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Salah satunya keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Mungkin para pemirsa juga yang ada di rumah belum tahu apa itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Dan dari itu kami kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa, yang mungkin dedikasi jiwanya untuk pengabdian ke masyarakat ini luar biasa juga. Tapi banyak juga yang belum mengenal FKDM. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sutono, ya. Beliau adalah Ketua FKDM Kelurahan Rawa Barat Selatan yang memiliki peran penting dalam menggali dan memberikan informasi, ya, dalam meminimalisir terjadinya konflik ataupun hal-hal yang terdampak negatif. Lepas kacamata dulu ya. Boleh, biar agak terang. Iya, betul ya. Ya, alhamdulillah kabar baik sekali. Sampai detik saat ini atas izin Allah kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat, sehat panjang umur, sehingga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dan pemerintah. Ya, luar biasa. Maaf kami dari LMK Kelurahan Rawa Barat Selatan mengganggu waktu untuk menggali informasi sebenarnya biar masyarakat tahu, karena selama ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa itu FKDM, dan kesempatan ini kebetulan tadi kita sudah koordinasi dan komunikasi untuk mengundang, menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Dan tak kenal maka tak sapa nih, Bung. Betul. Ya, artinya kita kenalan diri dulu nih. Betul. Mungkin Bung Sutono bisa menyampaikan ke masyarakat sebenarnya dari mana asalnya nih, karena belum tahu, mungkin ketemu di jalan ya kan. Baik. Bisa disampaikan lah perkenalan diri dulu. Selamat sore pemirsa semuanya, apa kabar? Kabar baik semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat. Saya perkenalkan nama nama asli saya adalah Sutono. Kebetulan dalam sehari-hari saya dipanggil dengan Bung Ton. Itu adalah panggilan persahabatan, panggilan umum di keseharian saya selama melaksanakan tugas sebagai anggota FKDM Kelurahan Barat Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Saya lahir di sebuah kota kota pahlawan, tentunya kota Surabaya 50 tahun yang lalu. Dan sehari-hari saya sebelumnya sebagai katakanlah wira swasta, dan basic akademisi dari pariwisata. Kebetulan saya mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai SLTA, kemudian sampai jenjang perguruan tinggi di bidang pariwisata. Terakhir, alhamdulillah sampai pada saat ini dalam keadaan sehat, saya pribadi masih bisa memberikan pengabdian kepada warga masyarakat, tentunya pemerintah, bangsa dan negara. Ya. Kita melihat kondisi mungkin banyak masyarakat yang belum kenal atau belum tahu apa itu FKDM. Ya.
ketika Bung Tono tadi menyampaikan bahwa masuk FKDM dalam hal seperti ini, Iya, seperti itu. Tapi masyarakat tentunya mungkin banyak juga yang belum tahu tentang FKDM. Mungkin dijelaskan dulu FKDM itu apa, Bung? Baik, FKDM dalam artian singkat, akbaja singkat adalah forum kewaspadaan di masyarakat. Dalam payung hukum FKDM itu diatur dalam Permendagri nomor 46 tahun 2019 itu sebagai perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2018 dan ditunjang oleh peraturan gubernur nomor 138 tahun 2019 dan turunkan kembali, diperbarui lagi dengan peraturan gubernur nomor 13 tahun 2020. Baru kemarin itu ada perubahan lagi peraturan gubernur. Sehingga pada akhirnya peranan FKDM itu dalam masyarakat sangat dibutuhkan sebagai Tupoksinya itu apa tuh? FKDM memiliki peran dan tanggung jawab sebagai kepanjangan mata dan telinga pemerintah di bidang kewaspadaan ini. Jadi kalau dalam prinsip FKDM itu dibentuk dari unsur elemen masyarakat sebagai wadah masyarakat yang ditugaskan untuk mengakomodir, meminimalisir gejala-gejala terkait gangguan ATHG, ancaman gangguan, tantangan, hambatan yang ada dalam masyarakat, kita deteksi dini. Sekiranya itu hambatan, tantangan itu tidak muncul, agar kiranya situasi kondisi wilayah itu lebih kondusif. Secara spesifik lagi, FKDM ditugaskan untuk mengakomodir, menjaring, mendata, menginformasikan kepada pimpinan terkait kewaspadaan ini di daerah. Tentunya aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait FKDM, Permendagri nomor 46 tahun 2019 sebagai perubahan atas Permendagri nomor 2 tahun 2018 itu terkait kewaspadaan ini di daerah yang ditugaskan khusus kepada semua anggota FKDM yang ada di Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Ya, berarti di Jakarta untuk tingkatan FKDM ada tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi. Ya. Mungkin jumlahnya berapa tuh? Jadi pada umumnya kalau FKDM itu berada di 34 provinsi di masing-masing tingkatan. Mulai dari tingkat provinsi, tingkat wali kota, atau kalau daerah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Di Jakarta sendiri itu sangat banyak sekali anggota FKDM. Dari 6 wilayah dengan Pulau Seribu itu kurang lebih sekitar 8.000-an lah anggota FKDM. Wow, luar biasa. Itu dari unsur masyarakat semua, Bang. Dan kita sendiri juga katakanlah sangat berat ini menjadi anggota FKDM. Cuman kalau kita nikmati kita menjadi anggota FKDM ini, karena apa? Ini merupakan suatu tanggung jawab moral kepada diri kita dan kepada masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ya, itu yang berbicara tentang tadi masalah moral. Iya. Artinya ini kan kita lihat kalau dilihat antara kinerja dengan pendapatan yang didapatkan oleh FKDM kan jauh ya. Dibandingkan dengan kerja, kadang kami melihat juga di LMK tugas FKDM ini sangat luar biasa. Pagi, siang, sore, bahkan ketika kejadian malam berhubungan dengan ATHG tadi perlu waspada dan perlu cepat tanggap. Nah, artinya kenapa sih Bung Tono nih yang tadinya mungkin latar belakangnya sudah di pariwisata, tapi tiba-tiba kok mau gitu masuk FKDM, sedangkan FKDM itu kan suatu pekerjaan sosial untuk pengabdian di masyarakat. Saya itu lebih suka dengan tantangan. Ketika kita punya prinsip hidup, kita tidak ada tantangan, itu akan sangat riskan sekali kita menuju keberhasilan. Namanya keberhasilan itu kan dalam artian luas keberhasilan. Contoh,
ketika kita berhasil membantu masyarakat mengeluskan wilayah bersama unsur wilayah, RT, RW, dan tokoh masyarakat, itu merupakan suatu kepuasan pribadi. Kalau kita lihat dari segi hasil, bukan orientasi kita umumnya, intinya ya kan. Kita jalani apa adanya. Alhamdulillah pemerintah juga memberikan katakanlah suatu hal yang bagus terkait hasil, cuman hasil tersebut tidak menjadi patokan dan ukuran bagi anggota FKDM untuk tetap bekerja membantu masyarakat di bidang kewaspadaan ini. Tentunya FKDM itu yang menjadi tupoksi paling utama adalah IPOLEK Sosbud Hamkam, ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di tingkat bawah, tingkat masyarakat. Begitu Bung kira-kira. Ya artinya luar biasa ini ya. Niatan awalnya yang dibangun itu memang untuk pengabdian masyarakat. Berat gak sih Bung jadi FKDM? Kalau dibilang berat, berat. Cuman kalau kita buat ringan, ringan. Tergantung pemikiran. Tergantung pemikiran. Saya punya patokan, kalau kita kerja di bidang apapun, kalau kita nikmati, kita jalani apa adanya, ada unsur ikhlas dalam hati kita, insya Allah itu nyaman. Kenapa? Saya percaya sesuatu hal yang keluar dari hati nurani kita itu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, itu akan mendengar. Dan namanya rezeki itu akan mengalir dengan adanya, dengan seperti biasanya. Karena apa? Saya yakin itu adalah satu hak mutlak bagi Allah. Apabila kita bekerja dengan ada sedikit nilai ikhlas, itu akan nyaman, dan Allah akan memberikan apa yang sudah diketahui oleh hambanya. Ya, gitu. jadi saya juga teringat ya dengan pepatah man yazra'u yahsud. Siapa yang menanam dia yang menuai. Artinya ke depan ini harus terus fokus. Bung Tono juga harus sehat-sehat. Berapa anggota di kelurahan, Bung? Untuk setiap kelurahan, kebetulan saya ada di Kelurahan Rabak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara itu. Kita di Kecamatan Koja itu ada 6 kelurahan. Setiap kelurahan beranggotakan FKDM itu sebanyak 7 orang, 7 personil. Dan di tingkat kecamatan sendiri ada 9 personil. Ya, sangat luar biasa dengan 9 kompleks persoalan-persoalan internal di tingkat grassroots yang ada di wilayah. Namun karena kita bersatu padu dengan seluruh elemen unsur masyarakat yang ada di Kelurahan Selatan ini, sehingga pada akhirnya yang tadinya berat menjadi ringan kerjaan ini. Gitu. Itu sangat luar biasa membantu juga di kelurahan ya, artinya keberadaan FKDM. Pemirsa, perlu diketahui bahwa keberadaan FKDM ini sangat membantu dalam proses membangun kewilayahan. Salah satunya adalah meminimalisir terjadinya konflik yang tadi disampaikan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sedikit sekali orang yang mau bergerak dan mengabdi ke masyarakat dengan pemasukan lah. Kalau di Jakarta ini kita tahu lah, ketika tidak sesuai banyak yang pergi. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan FKDM ini sangat membantu. Sekarang Bung, saya juga mau nanya nih, sebentar lagi kan di 2024 ini terjadi, kita tahu semua akan terjadi tahun politik dan banyak sekali informasi-informasi yang sudah kita terima. Bagaimana peran FKDM dalam menghadapi tahun politik 2024? Mungkin bisa disampaikan. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Seperti saya katakan dari awal, sesuatu apapun kalau kita kerjakan secara bersama-sama, dengan kita melibatkan unsur masyarakat, dalam artian kita melibatkan kearifan lokal yang ada di wilayah, itu semua akan terpenuhi, akan berjalan melancar apa adanya. Tentunya sebagai FKDM kita bertugas di dalam masyarakat agar nanti ke depan ini kita sama-sama menjaga situasi politik untuk menghadapi tahun 2024 ini, pemilu bisa berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Kita bergerak bersama-sama dengan seluruh unsur masyarakat, baik di tingkat RT maupun RW, bersama unsur tokoh masyarakat agama yang ada di lingkungan kita. Baik itu di Kelurahan Selatan khususnya,
dan umumnya sekecamatan Koja. Lebih tinggi lagi kita tingkat kota se-Jakarta Utara dan Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan untuk tahun 2024 ini situasi politik ini bisa berjalan kondusif apabila kita sendiri menyadari perlunya peranan untuk menjaga situasi Kaptimas di wilayah kita dengan membuat kita blokade-blokade terkait hambatan dari pihak asing dan pihak luar yang ingin mengganggu, ingin mengancam agar kiranya hajat pemilu di tahun 2004 ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk sinergitas gimana, Bung? Di sini kan di lembaga kemasyarakatan kelurahan ini kan ada berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Ada LMK, ada FKDM, ada di unsur Polri ada Pokdar, di TNI ada Mitra Jaya, kemudian banyaklah yang sama-sama tujuannya sebenarnya untuk menjaga dan membangun pembangunan di wilayah. Bagaimana menurut Bung Tono ini menjaga sinergitas itu supaya tetap kompak? Satu hal yang menjadi acuan dari FKDM dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari terkait wilayahan, membantu pemerintah dalam mengkondisikan wilayah terkait deteksi dini, antisipasi dini wilayah, itulah teknik temu cepat, lapor cepat. Siapa sih? Ujung tombak pemerintah adalah RT RW dan pemerintah itu sendiri. Di dalam RT RW sendiri itu ada suatu lembaga, ada lembaga musyawarah kelurahan, ada forum kewaspadaan masyarakat, semuanya dari unsur masyarakat. Betul. Ya kan? Wadah elemen ini dibentuk oleh pemerintah untuk membantu kelancaran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sebagai aparatur yang bertugas mengorganisir warga dan rakyatnya. Tentunya di situ ada peran TNI Polri kita sendiri. Ya, berarti kan tetap kita harus bersinergi untuk membangun wilayah, walaupun memang di perjalanannya adalah hal-hal yang seperti itu. Mungkin gini, Bung Tono. Ya, siap. Harapannya untuk masyarakat RBS nih dalam hal kayak tadi menghadapi tahun 2024 dan hal-hal tentang Kamtibmas. Mungkin bisa diberikan pesan kepada masyarakat dari Ketua FKDM Kelurahan Rawabadak Selatan. Baik, pemirsa sekalian, khususnya warga masyarakat Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, dari FKDM Kelurahan Rawabadak Selatan bersama unsur elemen masyarakat, lembaga yang ada di Kelurahan Rawabadak Selatan berpesan kepada warga masyarakat Kelurahan, mari kita ciptakan kondisi wilayah yang aman nyaman dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada di wilayah. Karena satu, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab personality, petugas keamanan, kepolisian, dan lain sebagainya, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama dalam rangka menegakkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Bung Tono, mungkin dengan keberadaan adanya ngopi nih, ini kan sebuah program yang memang hasil aspirasi dari masyarakat. Kenapa LMK tidak mencoba membuat sebuah program yang seperti ini? Bagaimana tanggapan Bung Tono ini sebagai Ketua FKDM Kelurahan Rawabadak Selatan ini dengan adanya program ngopi, ngobrol, pengalaman, inspirasi bersama LMK RBS? Bisa disampaikan, Bung? Ini adalah program bagus. Ini adalah suatu hal yang bagus. Kita menjalin keutuhan dengan forum silaturahim. Kita membina hubungan kasih sayang dengan sesama, dengan tujuan supaya semuanya berjalan dengan apa adanya, tidak ada apanya. Kita bisa berkolaborasi, ya kan, bisa bekerja sama, bisa menerapkan sistem simbiosis mutualis yang ada dalam masyarakat sendiri. Saya selalu dengan program ini, semoga lembaga musyawarah kelurahan Rawabadak Selatan ke depan semakin solid dengan seluruh elemen
yang ada di Kelurahan Badak Selatan. FKDM bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan hal ini adalah hal positif demi kemajuan wilayah Kelurahan Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Provinsi DKI Jakarta. Demikian, Bung. Ya, terima kasih Bung Tono. Luar biasa ini dengan ngobrol-ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan bisa memberikan hikmah, memberikan pelajaran, informasi penting buat masyarakat Kelurahan Rawa Badak Selatan ini. Yang artinya mungkin banyak masyarakat yang sebelumnya belum tahu dengan adanya pertemuan ini, ngobrol-ngobrol santai kita seperti ini, bisa memberikan informasi yang sangat penting kepada masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih, Bung. Mohon maaf kalau waktunya terganggu nih sedikit oleh LMK dengan adanya kegiatan seperti ini. Bahwa pada intinya pemirsa, bahwa dengan keberadaan program ngopi ini adalah memberikan informasi penting buat masyarakat agar masyarakat tahu dan bisa langsung menanyakan ke orang yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan unsur kemasyarakatan, pengabdian ke wilayah ini memberikan dampak baik positif buat pembangunan di wilayah. Podcast Ngopi, ngobrol pengalaman inspirasi luar biasa, mantap. Mantap. LMK FKDM mantap.